Bertahun-tahun kita diberitahu kalau punya rumah adalah target finansial terbesar. Tapi, bagaimana kalau ternyata nasihat itu sudah ketinggalan zaman? Harga properti makin naik dan zaman terus berkembang. Bahkan, salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, mengaku kalau rumahnya itu sewa. Jadi, apakah sekarang kita masih harus punya rumah? Atau jangan-jangan itu malah perangkap? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ian. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat spesial, yaitu mengenai beli atau sewa rumah. Nah, sebelumnya gue mau ngomong dulu kalau ini bersifat edukasi aja ya. Jadi, ini bukan nasihat finansial. Jadi, kalian harus cek lagi semua yang gue ngomong kali ini ya. Kalian sesuaikan lagi sama kondisi keuangan kalian sekarang. Nah, oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, kenapa lebih baik kita menyewa rumah? Ini sebelumnya kita harus bahas dulu salah satu mitos terbesar nih pada saat kita mau nyewa rumah. Jadi banyak orang mikir kalau lu nyewa rumah itu duitnya ngilang. Lu bayar sewa terus ya udah duitnya memang ngilang begitu aja. Sedangkan kalau lu beli rumah, lu nyicil, itu minimal lu bayar ya akhirnya jadi rumah. Nah, ini mitos. Karena kalau lu lagi beli rumah, lu nyicil, gak 100% duit yang lu keluarkan itu akhirnya jadi rumah juga. Karena ujung-ujungnya lu kan tetap harus bayar pertama bunga banknya. Kedua, biaya asuransinya, terus biaya pajak dan sebagainya. Nah, ini kan bukan biaya-biaya yang lu keluarin buat ke rumahnya. Itu biaya agar lu bisa tinggal sana aja. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sama aja nih. Kayak lu nyewa sama lu beli rumah, ya tetap lu keluar uang yang biar lu bisa tinggal sana aja. Selain itu juga, kalau lu nyewa, lu bisa alokasikan uang yang lebih itu untuk investasi dan kesempatan-kesempatan lainnya nih. Sedangkan kalau lu sudah beli rumah, lu udah KPR, ya jadi duit lu kekunci nih di sana. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gimana kalau tiba-tiba ternyata ada kesempatan bisnis bagus? Atau tahu-tahu kripto lagi turun. Nah, lu terus mau beli gimana caranya bro kalau lu udah nggak punya duit? Mau ngapain? Jual ginjal. Ada cerita dari Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia. Jadi waktu itu dia lagi nulis surat ke pemegang sahamnya. Dia cerita, kalau dia pas muda, dia beli rumah nih. Waktu itu harganya sekitar 30.000 dolar aja. Dan sekarang harganya sudah sekitar 1,5 M. Itu kan meningkat banyak tuh. Cuman di surat itu dia malah cerita, kalau sebenarnya dia agak nyesel nih. Karena dia berpikir, coba aja kalau waktu itu dia nyewa, terus uang lebihnya dia pakai investasi. Dia yakin banget nih, dia bisa returnnya jauh lebih besar daripada itu. Faktanya, dari data BPS 2024 lalu, indeks harga properti perumahan atau IHPP itu naik sebanyak 2,76% dibanding 2023. Jadi artinya kalau lu beli rumah, itu kurang lebih naiknya 2,76% nih. Itu kurang lebih sama dengan bunga deposito. Atau kalau misalnya lu malah naruh uang lu di obligasi yang dijamin pemerintah, itu lu bisa dapat bunga sekitar 6%-an. Yang artinya udah lebih tinggi nih dari kenaikan harga perumahan dalam waktu setahun. Nah, jadi kalau misalnya dari segi investasi aja, itu buat rumah tinggal nggak lebih tinggi nih daripada lu pasang di obligasi. Jadi kalau misalnya memang lu beli rumah tujuannya buat investasi, lu mungkin harus lu pikirin lagi nih. Jangan-jangan ada instrumen investasi lain yang lebih cocok, yang returnnya lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya rumah itu lu sewain, itu bisa dapat tambahan lagi. Mungkin sekitar 3-5% dari nilainya. Jadi kalau di total mungkin sudah sama nih dengan obligasi atau malah lebih bagus jadinya di jangka panjang. Karena kenaikannya lebih pasti dia. Angka kenaikan juga beda-beda sih di tiap daerah. Kalau misal lu di daerah yang kayak Jakarta, itu kenaikannya bisa di bawah 1% nih setiap tahunnya. Sedangkan kalau lu di daerah-daerah berkembang, kayak kemarin gue lihat di Denpasar nih, itu bisa sekitar 10-15%. Jadi ini yang penting lu harus do your own research. Lu harus riset lagi rumah yang lu beli, dan lu bandingkan nih performanya sama instrumen-instrumen investasi lainnya. Jadi mana instrumen investasi yang paling bagus? Nah, ini kembali lagi ke lu sendiri. Gua kenal orang yang bilang properti itu paling aman, dan dia emang kaya dari sana. Tapi gue kenal juga nih orang yang bersumpah dalam nama kripto. Dia percaya kalau Bitcoin akan menjadi berjuta-juta dolar gitu. Nah, jadi ini kembali lagi ke lu sendiri. Lu sendiri banyak jalan menuju Roma, dan lu sedang berada di mana nih? Mana yang paling cepat buat lu? Itu lu harus cek lagi. Yang penting lu riset sendiri, karena ini masa depan lu. Jadi selanjutnya yang harus lu pertimbangkan juga, itu soal fleksibilitas. Jadi kalau lu nyewa, lu itu bisa lebih fleksibel jadinya, lu bisa lebih mobile. Jadi kalau emang lu suka traveling, suka jalan-jalan, mungkin
beli rumah itu malah menjadi beban bagi lu. Lu jadi nggak bisa kemana-mana. Kalau lu senyawa kan enak nih, lu bisa pindah-pindah kota tiap hari. Terutama dengan adanya remote work sekarang. Lu jadi bisa kerja di mana aja. Mau kerja di kafe, kerja di villa, di bawah jembatan, terserah deh. Jadi bebas sekarang. Selain itu juga, kalau misalnya tetangganya rese, lingkungannya nggak enak, itu kalau lu nyewa, lu kan bisa pindah kapan aja. Sedangkan kalau lu sudah beli rumahnya, ya itu lu udah kartu mati di sana, lu nyangkut jadinya. Ya lu harus pinter-pinter aja nih mikirin cara buat mengatasi tetangga lu. Terus misalnya banyak suka bakar-bakar sampah, ya itu lu harus cari caranya gitu loh. Sedangkan kalau nyewa lu lebih praktis jadinya. Nah, tapi kalau lu nyewa, itu ada kelemahannya juga. Kelemahannya yang pertama itu bisa jadi suatu saat pemilik bangunannya pengen menjual bangunannya. Ya jadi terpaksa lu digusur. Atau kadang-kadang lu ketemu juga nih pemilik bangunan yang rese, dia suka naikin-naikin harganya. Nah itu lu harus terima juga, atau lu harus pindah jadinya. Itu memang agak repot. Nah, di sisi lain, kenapa lebih baik kita membeli rumah? Ini juga ada yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kalau misalnya, tadi kan gue memang ngomong nih, kalau misalnya lu udah beli rumah, itu lu kekunci di sana. Jadi lu harus bayar cicilannya. Kalau lu mau yang lainnya nggak bisa. Ini juga bisa jadi keuntungan bagi lu. Karena kalau misalnya lu orangnya boros nih, susah nabung dan sebagainya, jadinya kan lu terpaksa nih keluarin duit di sana jadinya. Lu gak bisa beli macem-macem jadinya. Nah, terus selain itu juga kalau lu punya rumah sendiri, lu kan bebas bisa renovasi sesuka hati. Mau ganti layoutnya, mau ganti desainnya. Sedangkan kalau lu nyewa ya lu gak bisa dong. Kan lu harus ngomong lagi sama pemilik bangunannya. Selain itu, rumah juga cocok untuk jangka panjang nih, karena memang harganya relatif naik terus nih setiap tahun secara konsisten. Nah, tapi lu harus ingat juga nih, kalau misalnya lu tinggal di sana, rumah itu nggak bisa dihitung jadi aset nih, tapi liabilitas. Karena kan lu tinggal di sana, lu nggak bisa jual juga jadinya. Kalau lu mau jual, lu jadi harus mikir antara harus beli rumah yang lebih kecil, atau lu sewa di tempat lain jadinya. Itu harus lu pertimbangkan juga. Bahkan, kadang lu mau jual aja belum tentu ada yang mau beli. Terus pas lu jual, lu juga harus pertimbangkan biaya broker, biaya notaris, dan sebagainya. Jadi ada biaya-biaya tambahan lagi nih pada saat lu mau jual. Lu harus pertimbangkan lagi daerah rumah yang lu mau beli. Jadi kalau misal lu beli di daerah yang terlalu bagus, harganya udah nggak ngotak. Lu beli di daerah pinggiran, nggak praktis jadinya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini jadi lu harus cari keseimbangan di antara keduanya nih. Jadi lu harus cari yang harganya masih bagus dan lokasinya yang masih oke. Dan ini nggak selalu ketemu jadinya, ini agak susah. Tapi itu kalau misalnya lu beli rumah lu tinggalin. Kalau misalnya lu beli rumah lu sewain, nah itu baru investasi yang mantep bro. Secara teori, kalau misalnya lu punya rumah lu sewain, itu returnnya harusnya lebih tinggi nih daripada deposito dan obligasi dan sebagainya. Itu karena ada kenaikan harga rumahnya, sama ada dari biaya sewanya juga. Jadi dapat 2 kali tuh. Tapi, seberapa banyak perbedaannya, itu kembali lagi ke kondisi lapangan dan daerahnya. Kalau misalnya lu pinter-pinter nih, lu nyari orang yang lagi BU, terus lu tekan-tekan harganya, terus setelah itu lu renovasi, dan lu jago nih renovasinya, lu bisa sewakan dengan harga tinggi jadinya, dan nanti jualnya juga jauh lebih bagus. Apalagi, kalau misalnya ternyata lu pilih daerahnya itu daerah yang ada pembangunan nanti ke depannya, misalnya ada akses jalan baru lah, ada mall baru di sekitarnya, itu harganya bisa naik jauh lebih bagus daripada deposito dan obligasi tadi. Nah, jadi kalau misalnya setelah lu timbang-timbang nih, lu memang memutuskan, lu pengen beli rumah, ayo kita hitung angkanya dulu ya. Jadi misalnya lu mau beli rumah harganya sekitar 1M nih di Jakarta. Gua sempet cek nih di website KPR BCA, itu bunganya 7,5%. Misalnya lu DP 10%-nya, jadi 100 juta ya. Terus lu atur jangka panjangnya 25 tahun. Itu, jadi kalau di total setiap bulannya, lu harus bayar sekitar 6.650.000 nih. Setelah 25 tahun, kalau dihitung-hitung, itu sekitar 2M jadinya lu keluar duit. Bersama dengan DP awal lu 100 juta, jadi 2,1M. Belum lagi lu harus bayar biaya broker. Misalnya lu beli lewat broker, terus lu harus bayar lagi biaya notaris dan sebagainya. Itu jadi bisa tambahan puluhan juta hingga ratusan juta lagi nih. Belum lagi pajak dan sebagainya. Nah, jadi sebelum lu beli rumah, lu harus pertimbangkan lagi. Lu dananya cukup gak? Apakah dengan kondisi finansial lu sekarang dan rencana ke depannya sejalan nih dengan beli rumah?
Soalnya kalau misalnya tadi cicilannya 6,650 juta, itu biasa cicilan harus 30% dari income lu baru dikasih nih. Jadi berarti lu harus punya income setiap bulannya sekitar 20-an juta atau malah lebih nih, tergantung seberapa pengeluaran lu tiap bulan. Pikirkan juga opportunity cost-nya. Apakah ada alternatif investasi lain nih yang lebih sejalan dengan rencana lu? Misalnya lu mungkin mau buka bisnis, lu lebih pilih naruh di saham. Lu rasa saham ini akan lebih tinggi nih return-nya daripada yang tadi. Jadi lu harus hitung-hitung lagi, matematika lu harus kencang di sini. Jadi kesimpulannya, lebih baik membeli atau menyewa rumah nih. Ini kembali lagi tergantung keadaan finansial lo, preferensi, dan rencana jangka panjang lo. Yang pertama, soal kestabilan finansial lo. Apakah income lu udah cukup nih? Jadi jangan sampai lu maksa-maksain untuk beli rumah padahal lu gak siap. Dan apakah lu punya tabungan, investasi, dan dana darurat itu sudah cukup? Lu harus pertimbangkan lagi. Yang kedua, soal rencana jangka panjang lu. Apakah lu memang mau lama-lama di sini atau lu ada rencana pindah nantinya ke depan? Dan yang ketiga, lu harus pertimbangkan juga kondisi dan potensi properti yang lu mau beli. Jadi apakah daerah yang lu beli itu akan berkembang nantinya? Apakah ada pembangunan nantinya di daerah sana yang berdampak positif atau malah negatif bisa jadi? Lu harus cek lagi ya. Yang keempat, lu juga harus hitung lagi mengenai alternatif investasinya. Apakah membeli properti itu merupakan investasi yang paling baik atau jangan-jangan ada investasi lain yang bisa memberikan return lebih banyak. Jadi jangan cuma terpaku di properti aja karena lu merasa harus punya rumah. Padahal sebenarnya kalau lu nyewa, lu bisa dapat return yang lebih banyak. Tapi kembali lagi ini ke skill investasi lu ya. Gak semua orang itu kayak Warren Buffett. Warren Buffett tadi dia ngomong emang kalau misalnya dia nyewa, dia yakin dia bisa dapat return lebih banyak. Cuman memang lu Warren Buffett, itu lu tanya lagi ke diri sendiri. Jadi intinya mau beli atau sewa itu nggak ada jawaban yang 100% pas untuk semuanya. Tapi jangan sampai lu terpaku lagi bahwa lu 100% harus punya rumah. Karena ini bukan hanya menyangkut masalah finansial, tapi juga soal lifestyle yang akan lu jalani ke depannya. Dari teman-teman sendiri bagaimana? Apakah kalian lebih suka sewa atau beli rumah? Ayo komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian punya teman atau orang terdekat yang lagi mempertimbangkan untuk menyewa atau beli rumah nih, coba kalian share video ini ya, agar mereka bisa terbantu juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.